Banyak intervensi VAR, Vietnam lolos final Piala AFF 2024. Malaysia berada ditolak pemain keturunan. Erick Thohir pamer dengan cara berkelas. Momen kocak Marcelino di bandara sampai dikira Rizky Ridho. Pemain lokal yang layak dilirik STY kembali ke skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Malaysia merana ditolak pemain keturunan. Erick Thohir pamer dengan cara berkelas. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM coba mengikuti jejak PSSI yang kejar mennaturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun demikian, dalam prosesnya tidak semudah yang dipikirkan. Malaysia malah mendapatkan banyak penolakan dari para pemain keturunan. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh pemangku Sultan Johor, Tengku Ismail. Maka dia menyebut ada pemain yang tidak mengetahui negara Malaysia. Terakhir, Kapten Burnley, Josh Brownhill, dengan tegas membantah proses naturalisasi bersama Harimau Malaya. Sang pemain menegaskan bahwa satu-satunya kewarganegaraannya hanya Inggris. Menariknya, saat Malaysia harus merasakan gagal mendapatkan pemain berkualitas, Ketua PSSI Erick Thohir justru pamer momen salaman dengan beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia. Orang nomor satu di PSSI itu mengunggah kompilasi video yang memperlihatkan pemain-pemain keturunan Indonesia akhirnya memilih untuk membela merah putih. Video tersebut dibuka dengan momen Erick Thohir bersama Tom Haye, Calvin Verdong, Hilgers, Eliano Reinders, dan Martin Pas. Serta ada momen salaman dengan Jens Raven serta Kevin Dix yang sudah membela tim merah putih. Erick Thohir pun juga menunjukkan bahwa saat ini ada 3 pemain yang masih diproses naturalisasinya, seperti Tim Gibbons hingga Ole Romeni. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahwa ini salah satu program manajemen untuk membawa Garuda mendunia. Sontak, unggahan ini pun mengundang beragam reaksi dari warganet tanah air. Banyak netizen yang mengingatkan betapa sedihnya Malaysia yang lagi-lagi gagal meniru timnas Indonesia terkait pemain keturunan. Pemain lokal yang layak dilirik STY kembali ke skuad Garuda. Pertama, Irfan Jaya. Irfan Jaya tengah tampil moncer bersama Bali United. Terbaru, ia berhasil mencetak 1 gol kala mempermalukan Persebaya Surabaya dengan skor 2-0. Dia total sudah mengumpulkan 22 caps bersama Merah Putih Senior dan mencatatkan 6 buah gol. Akan tetapi, Irfan sudah cukup lama tidak dipanggil membela skuad Garuda. Terakhir kali dirinya tampil pada 14 Juni 2022, yakni dalam kualifikasi Piala Asia melawan Nepal. Skuad Garuda pun menang 7-0 kala itu. Kedua, Ramadan Sananta. Striker Persis Solo ini juga langganan membela timnas Merah Putih. Namun Sananta jarang masuk di SP lantaran kalah bersaing dengan pemain lain. Kendati demikian, mantan striker PSM Makassar itu layak mendapatkan kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Terlebih, Sananta sendiri memiliki potensi yang tak kalah bagus dari hoki Jaraka. Ketiga, Sadil Ramdhani. Sama seperti 2 nama sebelumnya, Sadil Ramdhani pernah jadi andalan di skuad Garuda. Tetapi, nama Sadil kemudian sudah tak masuk daftar pemain timnas Indonesia lagi, yakni usai dicoret jelang Piala Asia 2023 yang bergulir Januari 2024. Gacor bersama-sama FC dan kembali mengutarakan minatnya untuk membela tim Merah Putih. Sadil tentu layak dilirik STY untuk kembali mendapatkan kesempatan bersaing, yakni dengan nama-nama seperti Witan Sulaiman serta Egy Maulana Fikri. Momen kocak Marcelino di bandara sampai dikira Rizky Ridho.
Usai membela timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand kembali menuju Inggris untuk bergabung lagi dengan Oxford United. Menariknya, di Bandara Internasional Suta Tangerang, Marcelino sempat berjumpa oleh salah seorang penggemar. Bukan sembarangan, sosok itu adalah Rian Eki Pradipta. Vokalis band The Massive tersebut langsung mengunggah momen bertemu dengan pemain timnas Indonesia itu ke akun media sosialnya. Bahkan Rian sempat bercanda dalam keterangan fotonya. Tak sengaja satu pesawat sama Rizky Ridho. Cuit Rian di akun X @RianEkiP. Tentu saja unggahan Rian itu pun disambut candaan oleh warganet. Mereka ramai-ramai menyebut Marcelino sebagai sosok lain. Salah mas, itu Asnawi. Cuit salah seorang warganet. Gak sengaja juga ketemu Hernando Ari. Balas warganet yang lain. Marceng juga gak nyangka itu bisa satu pesawat sama Ian Kaselap, vokalis Raja. Canda warganet yang lain menimpali cuitan dari Rian The Massive. Sontak, candaan itu pun membuktikan bahwa pecinta sejati timnas Indonesia masih memberikan dukungan kepada para pemain. Hal itu berbeda dengan para pengkritik, terutama Pandit Abal-Abal, yang justru memojokkan sang pelatih dan para pemain muda yang dipilih Sintayong. Banyak intervensi VAR, Vietnam lolos final Piala AFF 2024. Timnas Vietnam melaju ke babak final Piala AFF 2024 setelah menghancurkan Singapura. Bertanding di Stadion Vietri pada Minggu 28 Desember 2024, Vietnam menang dengan skor 3-1. Kemenangan ini membuat Vietnam unggul 5-1 secara agregat atas Singapura. Sebelumnya, mereka juga mampu mempunjundangi Singapura 2-0 di kandangnya sendiri. Kendati demikian, bukan Piala AFF jika tidak ada banyak drama yang terjadi. Pada laga semifinal leg kedua kali ini, Singapura sempat mencetak gol di menit ke-10, di mana sundulan Sawal Anwar seperti tepis keluar dan kembali ditanduk Faris Ramli. Namun, gol itu dianulir setelah wasit meninjau VAR. Nasib naas pun dialami Vietnam di menit ke-21, di mana umpan Nguyen Hai Long disundul Kwang Ngoc Chow dan masuk ke gawang. Tapi gol kemudian dianulir karena dinilai melanggar bek lawan dalam duel udara. Tak berhenti di situ, insiden pun sempat terjadi pada akhir babak pertama saat pemain Singapura, yakni Lionel Tan, diganjar kartu merah oleh wasit, yakni karena melakukan pelanggaran pada Nguyen Xuan Sang. Lionel Tan ngamuk kepada wasit karena merasa tidak melakukan pelanggaran yang berlebihan. Sempat ada perbincangan antara wasit dan kapten Singapura Haris Harun sebelum akhirnya kartu merah diganti menjadi kartu kuning. Lalu di babak kedua, Vietnam kembali mendapatkan penalti usai Van Ping Nguyen dilanggar. Keberhasilan Nguyen FC menyingkirkan Singapura ini pun membuat skuad asuhan Kim Sang-sik bakal menantang Filipina ataupun Thailand. Di leg pertama, Filipina berhasil meraih kemenangan 2-1 di kandang secara mengejutkan. Kini menarik untuk menanti drama apa lagi yang akan terjadi di turnamen yang tak seberapa ini.